Siapa sangka, kehangatan itu membakar lebih dari sekadar kayu bakar. Halo, nama saya Rini, saya berumur 57 tahun. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana saya tinggal bersama keluarga saya. Seperti banyak ibu rumah tangga lainnya, saya menjalani hidup sederhana, mengurus rumah dan anak-anak. Namun, akhir pekan itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah saya duga sebelumnya. Suami saya sudah lama meninggal, dan kini saya tinggal bersama anak perempuan saya, Dewi, dan suami Dewi, Budi. Budi ini pria yang kuat dan penuh percaya diri, usianya sekitar 30 tahun. Biasanya, kami bertemu di acara keluarga atau makan malam, tapi kali ini, kami berdua saja di rumah kebun nenek yang sudah lama tidak terpakai. Ketika semua orang pergi ke kota untuk urusan mereka masing-masing, kami berdua tersisa. Rumah kebun itu sunyi, hanya suara burung dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Ada satu pekerjaan yang sudah lama menunggu, memperbaiki sauna tradisional nenek yang sudah reot. Sauna itu sudah berdiri sejak zaman nenek saya, tapi tak pernah dirawat lagi. Saya tahu Budi pria yang tangguh dan cekatan, jadi saya mengajaknya untuk memperbaiki sauna itu bersama-sama. Sebaiknya kita perbaiki sauna ini sekarang, sebelum musim hujan datang, kata saya sambil menatap ke arah bangunan kayu tua itu. Budi mengangguk tanpa ragu. Tidak ada nada canggung atau berlebihan dalam suaranya, hanya kesungguhan pria yang siap bekerja. Saya mencoba menampilkan wajah serius, walaupun hati saya berdebar aneh. Kami mulai memeriksa tungku sauna yang terbuat dari besi, penuh dengan batu-batu bulat yang sudah berkarat. Budi membungkuk, memasukkan tangan ke dalam tungku, sementara sinar matahari menerpa bahunya yang lebar. Saya tidak sengaja menatapnya lebih lama dari biasanya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan ke gaun sederhana yang saya kenakan, gaun lama yang sudah saya pakai selama bertahun-tahun. Di usia saya yang hampir 60, dengan tubuh yang tak lagi ramping seperti muda dulu, saya tiba-tiba merasa seperti seorang wanita, bukan sekadar ibu atau nenek. Ada sesuatu yang bangkit dalam diri saya, seperti membuka laci lama yang menyimpan kenangan manis dan getir sekaligus, membuat kepala berputar dan dada berdebar. Kami mengangkat batu-batu sauna bersama, tidak terlalu berat, tapi butuh ketelitian dan kerja sama. Setelah tungku diperbaiki, Budi mulai merapikan rak-rak kayu di dalam sauna. Saya memberinya alat-alat, mengamati setiap gerakannya yang penuh tenaga dan presisi, seperti seorang ahli yang benar-benar tahu apa yang dia kerjakan. Ada sesuatu yang memikat dari cara dia bekerja, gerak tubuhnya kuat dan terkontrol, seolah-olah dia adalah hewan hutan yang menyamar jadi pria kota. Saya membayangkan betapa jarangnya saya melihat pria melakukan pekerjaan kasar dengan penuh dedikasi seperti ini. Suami saya dulu lebih lembut dan pendiam, tapi Budi memiliki aura liar yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. Sepertinya sudah beres semua, katanya sambil mengelap keringat di dahinya. Saya hanya tersenyum, merasa jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kini, saatnya menyalakan api. Kami mengumpulkan ranting-ranting kering, kulit kayu, dan kayu bakar. Api menyala dengan cepat, bergerak riang, menyebarkan kehangatan di ruang depan sauna, memenuhi udara dengan aroma kayu kering dan asap tipis. Kami duduk di bangku kayu yang sudah usang, menatap api melalui kaca pintu sauna. Keheningan berubah menjadi sesuatu yang hangat dan penuh arti, membawa kami lebih dekat dalam suasana yang tidak biasa itu. Budi berkata, biarkan sauna ini benar-benar panas dulu, baru kita masuk. Saya mengangguk, walau sebenarnya saya tahu betul bagaimana mengatur sauna. Saya tumbuh besar dengan tradisi mandi uap di desa ini, jadi semuanya sudah melekat dalam darah saya. Tapi sekarang, saya menikmati mendengar suara Budi yang tenang dan komentar-komentarnya yang sederhana, yang bergema lembut di ruang kecil itu. Begitulah cerita kami dimulai, dua orang yang berbeda generasi, terperangkap dalam kehangatan sauna tua yang menyimpan lebih
banyak rahasia daripada yang kami duga. Saat api mulai membara, kami pun melangkah ke dalam sauna. Udara di dalam sana sudah terasa hangat dan lembab, menguapkan aroma kayu tua yang telah bertahun-tahun tersimpan. Bau papan kayu yang sudah berumur, bercampur dengan hawa panas uap, menciptakan suasana yang begitu khas dan akrab. Aku melangkah pelan menuju rak bawah, sedangkan Budi naik ke rak atas yang lebih tinggi. Perbedaan tinggi badan kami terasa jelas dalam ruang sempit itu, namun justru membuat suasana jadi lebih intens, keringat mulai mengalir deras di wajah dan leherku. Panas sauna merambat sampai ke ujung jari-jari tangan dan kakiku, membuat kulit seperti terbakar, tapi dalam arti yang anehnya memuaskan. Pipiku mulai memerah, dan aku merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuhku, meluruhkan ketegangan yang selama ini terasa. Budi duduk santai, membuang leher ke belakang, tangannya disandarkan di kepala, nafasnya naik turun teratur. Tubuhnya yang tegap dan otot-ototnya yang terbentuk jelas di bawah kaos basah membuatku sulit mengalihkan pandangan. Wah, panas juga ya, Budi berseloroh dengan senyum kecil yang mengembang di bibirnya. Aku tak tahan untuk membalas, Budi, kamu ini anak kota, terlalu manja sama AC, ya? Ucapku dengan nada ringan dan sedikit menggoda. Dalam keluarga kami, saling menggoda dengan candaan seperti ini sudah biasa, seperti bahasa rahasia yang hanya kami mengerti. Tapi entah kenapa, kali ini kata-kata itu terasa lebih menggelitik, lebih bercahaya. Aku merasa ada sisi nakal yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang biasanya sudah lama bersembunyi di balik tanggung jawab dan rutinitas. Budi tertawa kecil, matanya berkilat di antara kabut uap. Kalau kamu ahli sauna, aku belajar dari kamu saja, Bu Rini, katanya dengan nada serius tapi tetap santai. Aku mengambil gayung, mencelupkan air dari ember kayu yang sudah kusimpan di pojok ruangan. Suara air yang mengalir dan cipratan saat dituangkan ke batu panas terdengar begitu keras di dalam keheningan yang lembab. Ketika air menyentuh batu, uap mendidih langsung membumbung naik, menyelimuti kami dalam kabut putih yang panas membakar kulit. Kehangatan itu seperti tangan tak terlihat yang meremas tubuh, membuat kulitku terasa geli dan berdenyut. Nafasku makin cepat, dada berdebar tak menentu. Suasana di dalam sauna tiba-tiba berubah dari biasa menjadi penuh dengan energi yang sulit aku jelaskan. Ada sesuatu dalam panas dan uap itu yang membangkitkan perasaan lama, sesuatu yang hampir terlupakan. Kami duduk berhadapan, tubuh kami diselimuti kabut panas yang semakin pekat. Aku melihat siluet Budi samar-samar di balik uap, kontur ototnya yang basah berkilau tertangkap cahaya redup dari lampu kecil di sudut sauna. Aku mengambil seikat daun birch yang sudah kering dan harum, lalu mulai menggosokkannya perlahan ke punggungnya. Daun itu terasa lembut dan hangat di tanganku, seolah hidup dan tahu apa yang harus dilakukan. Sentuhan pertama terasa lembut, kemudian aku mulai mengayunkan daun itu dengan gerakan halus tapi pasti, mengikuti irama napasnya yang tenang. Budi tampak rileks, bahunya turun, otot-ototnya melembut, dan dia menghela napas panjang seperti melepaskan semua beban. Aku merasakan getaran halus di antara kami, sesuatu yang melampaui sekedar urusan sauna. Bagus, Bu Rini, ucapnya dengan suara serak, ada nada takjub dan puas di dalamnya. Aku tersenyum, merasa bangga dan sedikit geli dengan pujian itu. Sudah lama aku tidak merasakan ini, aku pikir dalam hati. Rasa menjadi seorang wanita, bukan hanya ibu atau nenek. Gerakanku semakin yakin dan penuh perhatian, seolah-olah setiap sapuan daun itu bukan hanya menghangatkan badannya, tapi juga membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di dalam kami berdua. Budi mulai menggunakan daun birch itu juga, tapi dengan gaya yang berbeda. Gerakannya kuat dan tegas, seperti seorang ahli yang sudah berpengalaman. Setiap ketukan daun di punggungku mengirimkan sensasi aneh yang membuat kulitku berdiri dan jantungku berdenyut lebih cepat. Aku tahu, di balik keseriusannya, ada permainan dan tantangan yang dia berikan lewat sentuhan itu. Suhu di dalam sauna makin memuncak, uap semakin tebal, dan kami terjebak dalam lingkaran panas yang membakar sekaligus membangkitkan.
Udara yang pekat terasa seperti lapisan pelindung di antara kami dan dunia luar, sebuah rahasia yang hanya kami bagi bersama. Dalam keheningan itu, aku mulai menyadari bahwa momen ini bukan sekadar tentang memperbaiki sauna tua, ini tentang membuka sebuah bab baru dalam hidupku, sebuah cerita yang tak pernah kuharapkan akan terjadi di usia senjaku. Setelah sekian lama menjadi sosok yang terlupakan, kini aku berdiri, atau lebih tepatnya duduk, sebagai wanita yang hidup dengan penuh gairah. Keringat menetes deras di dahiku, basah membasahi helaian rambut yang mulai menempel di kulit. Aku duduk di rak bawah, selimut kain lusuh yang kubawa terasa basah dan lengket di punggungku. Di atas, Budi duduk santai, tubuhnya yang tinggi dan kekar membungkus kaos basah yang melekat di otot-ototnya yang tegas. Cahaya redup di dalam sauna memantulkan rona hangat di kulitnya, membuat setiap lekuk tubuhnya tampak jelas dan menggoda, sekaligus membawa aura maskulinitas yang sulit kuabaikan. Ini benar-benar panas. Ya, Budi menghela napas sambil tersenyum tipis, suaranya berat dan penuh arti dalam kabut uap yang membungkus kami. Aku menatapnya sekilas, mencoba menahan rasa degup jantung yang semakin cepat. Kamu ini, Budi, terlalu manja sama AC. Di desa ini, sauna seperti ini bukan hal asing, jawabku sambil menyunggingkan senyum nakal. Suasana yang tadinya hanya sederhana mulai berubah menjadi sesuatu yang penuh ketegangan halus. Udara lembab dan panas mengelilingi kami seperti tirai ajaib yang menutupi dunia luar, meninggalkan hanya kami berdua dalam ruang yang penuh rahasia. Aku merasa seolah waktu berhenti, dan hanya ada detak jantungku yang berdetak nyaring, bersaing dengan desis uap yang membumbung. Aku mengambil seikat daun birch kering yang sudah kubawa dari rumah. Daun itu harum, dengan aroma segar yang khas, dan terasa hidup di tanganku. Dengan gerakan perlahan, aku mulai menggosokkan daun itu ke punggung Budi, mengayunkannya dengan ritme yang pelan namun pasti. Sentuhan daun itu hangat dan lembut, membangkitkan sensasi yang aneh namun menyenangkan. Budi menutup matanya, tampak menikmati setiap gerakanku. Bahunya melembut, dan napasnya menjadi lebih dalam serta teratur. Aku merasa ada kedekatan baru yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang tak terucapkan tapi terasa kuat. Aku membayangkan, mungkin inilah seni dari sauna tradisional yang begitu dihargai di desa kami, bukan hanya tentang membersihkan tubuh, tapi juga menyentuh jiwa. Tanganmu terampil, Burini, katanya dengan suara serak, penuh kekaguman. Aku tersenyum malu, tapi juga bangga. Sudah lama aku tidak merasa begini, bisikku dalam hati. Seperti kembali muda, seperti wanita yang hidup dan penuh gairah. Budi kemudian mengambil daun birch itu dari tanganku dan mulai membalas sentuhan itu dengan gaya yang berbeda. Gerakannya lebih kuat, penuh tenaga, seperti seorang ahli yang sudah berpengalaman. Setiap ketukan daun di punggungku membuat kulitku merasakan getaran yang membangkitkan rasa hangat dan geli yang sulit dijelaskan. Ada semacam permainan dan tantangan yang dia sampaikan lewat gerakannya, membuat suasana menjadi semakin intens, uap semakin tebal, suhu semakin panas, dan kami terperangkap dalam dunia kecil yang penuh dengan rasa dan sensasi. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal sauna tua yang kami perbaiki, tapi tentang membuka pintu pada sesuatu yang baru dan tak terduga dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun menjalani peran sebagai ibu dan nenek, kini aku merasa bangkit kembali sebagai wanita yang hidup penuh gairah dan kehangatan. Tubuhku merespon setiap sentuhan, setiap hembusan napas, dan setiap detik yang kami habiskan dalam kehangatan ini. Budi dan aku, dua jiwa yang berbeda generasi, terikat oleh panas dan uap yang membakar dan sekaligus menghidupkan. Aku tahu, momen ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, permulaan sebuah kisah yang baru dan menantang. Aku merasakan cairan hangat mengalir di kulit, membuat bulu kuduk berdiri setiap kali daun birch itu menyentuh punggungku dengan lembut, lalu semakin kuat dengan setiap ayunan Budi. Tangannya yang besar dan kokoh mengayunkannya dengan ritme mantap,
seolah sedang memainkan alat musik kuno yang hanya kami berdua tahu nada dan iramanya. Sinar matahari yang menembus celah kayu sauna memantul di sekujur tubuh Budi, menjadikan sosoknya seperti patung hidup yang tegap dan memikat. Kaos basah yang menempel di badannya mengungkapkan garis-garis otot yang selama ini tersembunyi di balik pakaian rapi kota. Aku mendapati diriku tak bisa lepas memandang, meski malu dan geli bercampur dalam dada. Sudah lama aku tidak melihat pria yang begitu hati-hati dan penuh gairah seperti ini, pikirku, sambil terus mengayunkan daun birch dengan perlahan. Ada sesuatu yang berbeda dari Budi, bukan hanya kekuatannya, tapi energi liar yang tersembunyi, seperti binatang hutan yang diam-diam mengintip dari balik pepohonan. Aku mulai merasakan denyut nadi di leher dan pelipis, semakin cepat seiring dengan panas yang menjalar di seluruh tubuh. Napas kami berdua menjadi lebih berat dan pendek, uap pekat membungkus kami seperti selimut yang tak bisa dilepaskan. Suasana itu bukan sekadar panas sauna, tapi sebuah tarian perlahan antara dua jiwa yang mulai mengenali satu sama lain dengan cara yang tak terucapkan. Budi melepaskan daun birch dan menatapku dengan mata yang berkilau dalam kabut uap. Senyumnya tipis namun penuh makna, seolah mengerti gelora yang mulai berkobar di dalam diriku. Aku membalas pandangannya, hati berdebar seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kali. Rini, kamu tahu, sauna ini bukan hanya tempat untuk membersihkan badan, katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang memecah keheningan. Ini tempat di mana kita bisa melepaskan segala beban dan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Aku mengangguk pelan, merasakan getaran yang sama dalam dirinya. Ada sesuatu yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan lewat sentuhan, pandangan, dan kehangatan yang mengelilingi kami. Tiba-tiba, aku merasa tangan Budi menyentuh lenganku dengan lembut, mengusap perlahan seperti ingin meyakinkan bahwa apa yang kami rasakan bukan sekedar hayalan sesaat. Jantungku berdetak lebih kencang, dan aku tahu, batas antara kita semakin tipis, seperti uap yang melayang dan segera menghilang. Di saat itulah, gelombang panas mencapai puncaknya, membakar sekaligus membangkitkan seluruh indera. Sauna tua itu bukan lagi sekadar bangunan kayu yang kami perbaiki, tapi menjadi saksi bisu dari sebuah cerita baru yang mulai tertulis, kisah yang penuh gairah, rahasia, dan kemungkinan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi hatiku tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang besar sedang terjadi di antara kami, dan aku tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, kehangatan ini, uap ini, dan Budi di sampingku, telah mengubah segalanya. Tubuhku masih terasa hangat oleh sentuhan Budi, sementara uap sauna membungkus kami seperti selimut tebal yang memisahkan dari dunia luar. Aku duduk di rak bawah dengan kulit yang basah dan sesekali mengusap keringat yang mengalir di pelipis. Suasana di dalam sauna begitu pekat, dan setiap hembusan napas terasa berat, penuh dengan aroma kayu bakar dan tanah basah. Di atas, Budi duduk dengan tenang, tatapannya sesekali melirik ke arahku, penuh arti dan misteri. Aku merasakan detak jantungku yang berdegup kencang, campuran antara kehangatan fisik dan ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Ada sesuatu yang berubah di antara kami, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah getaran halus yang menyusup ke dalam setiap inci tubuhku, membuatku sadar betapa hidup dan indahnya rasa itu, meski datang di usia yang tak muda lagi. Budi, suaraku sedikit serak, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai menggelora. Kalau saja sauna ini bisa bicara, mungkin dia akan cerita banyak hal yang selama ini tersembunyi. Dia tersenyum, dan tatapannya semakin dalam. Mungkin, jawabnya pelan. Atau mungkin, dia hanya menunggu momen seperti ini untuk membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Aku mengangguk pelan, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati. Momen-momen sederhana seperti ini, yang penuh kehangatan dan keheningan, seringkali menyimpan rahasia besar yang tak terduga. Sauna bukan hanya tempat untuk membersihkan badan, tapi juga tempat di mana jiwa bisa berbicara tanpa harus berkata-kata. Tiba-tiba,
Budi berdiri dan melangkah menuju pintu sauna. Cahaya dari luar menyinari tubuhnya yang basah, memperlihatkan setiap lekuk otot yang berkilau oleh keringat. Aku mengamati dengan seksama, merasakan gelombang hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Ada sesuatu yang magis dalam sosoknya, sesuatu yang membuatku merasa terpesona dan sekaligus waspada. Dia menoleh dan tersenyum, lalu berkata, "Rini, aku ingin kamu tahu, hari ini berbeda." Aku merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku membalas senyumnya dengan lirih, "Aku juga merasa begitu, Budi. Entah apa yang akan terjadi, tapi aku siap untuk menghadapi apapun bersama kamu." Kami keluar dari sauna, tubuh kami masih bergetar oleh kehangatan yang baru saja kami bagi. Udara malam yang dingin menyambut kami, seolah ingin menyeimbangkan panas yang membara di dalam. Namun, di balik kesejukan itu, aku tahu api yang sesungguhnya baru saja mulai menyala. Sementara kami berjalan kembali ke rumah, aku merasakan getaran yang tak biasa dalam hubungan kami. Ada sesuatu yang mengikat kami lebih dari sekadar hubungan menantu dan ibu mertua. Sebuah rahasia yang hanya bisa kami simpan dalam hati, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Aku menatap Budi dari sudut mata, dan dia membalas dengan senyum penuh arti. Apa yang terjadi di sauna itu, pikirku, bukan sekadar soal kayu dan batu panas. Ini tentang hidup, tentang hasrat yang tak boleh hilang, tak peduli usia, dan aku tahu, kisah kami belum selesai di sini. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan, sesuatu yang akan menguji batas kami, dan mungkin mengubah segalanya selamanya. Panas sauna masih membekas di kulitku saat kami melangkah keluar ke halaman rumah kebun. Udara malam yang dingin menyergap, menyeimbangkan hangat yang masih mengalir dalam tubuh kami. Aku menggigil pelan, bukan hanya karena udara yang menusuk, tapi juga karena sensasi yang baru saja kurasakan bersama Budi. Rasanya seperti terbangun dari tidur panjang, menemukan sisi diriku yang selama ini tersembunyi. Budi berjalan mendekat, wajahnya yang basah berkilau di bawah sinar bulan. Tatapannya dalam dan penuh misteri membuat dadaku berdebar tak karuan. Aku menatapnya, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik sorot matanya. Ada campuran kehangatan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang aku sendiri belum bisa mengartikan. Kamu tahu, Rini, suara Budi lembut namun tegas, hari ini bukan hanya tentang memperbaiki sauna tua ini. Aku merasa kita memperbaiki sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang sudah lama hilang. Aku mengangguk pelan, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati. Rasanya seperti kami berdua membuka pintu ke ruang rahasia yang selama ini terkunci. Suasana malam yang sunyi mengiringi langkah kami kembali ke dalam rumah, di mana lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menandakan keluarga mulai berkumpul kembali. Namun, dalam hati aku tahu, sesuatu telah berubah. Hubungan kami tidak lagi sekadar menantu dan ibu mertua. Ada ikatan baru yang terbentuk, rapuh tapi kuat, yang menghubungkan kami lebih dari sekadar darah dan tanggung jawab. Ada rahasia yang kami simpan bersama, sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap. Ketika aku duduk di ruang tamu, aku menangkap pandangan Budi dari kejauhan. Mata kami bertemu sejenak, dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku merasakan gelombang perasaan yang sulit dijelaskan, antara rindu, takut, dan harapan. Mungkinkah ini awal dari sesuatu yang tak terduga? Sesuatu yang bisa mengubah hidupku selamanya, pikiranku dipenuhi tanya dan harapan. Apakah kehangatan sauna itu hanya sebuah kebetulan, ataukah sebuah pertanda? Dan yang lebih penting, apakah aku siap untuk menghadapi konsekuensinya? Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang berkecamuk, merasakan getaran yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Ada sesuatu yang menunggu di balik tirai kehidupan yang biasa, sebuah cerita yang belum selesai, dan sebuah rahasia yang hanya aku dan Budi tahu. Aku tahu, kisah ini baru saja dimulai.
Dan aku tak sabar untuk menemukan apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun aku tahu, jalan di depan penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang tak terduga. Keheningan malam di desa itu terasa berat, namun ada getaran halus yang menyelimuti rumah kebun kami. Aku duduk di teras, memandang langit gelap yang dipenuhi bintang, mencoba meredakan kegelisahan yang berputar-putar dalam pikiranku. Semuanya terasa begitu nyata dan tak terduga, suasana hangat di sauna, sentuhan Budi yang lembut namun penuh tenaga, dan tatapannya yang membuat hatiku berdebar. Aku masih teringat bagaimana kami berdua, dalam ruang kecil yang penuh uap, berbagi momen yang bukan sekadar memperbaiki sauna tua. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tak pernah kuharapkan muncul kembali di usia ini. Aku, seorang ibu dan nenek yang selama ini menjaga jarak dengan perasaan seperti itu, tiba-tiba terjebak dalam pusaran gairah dan kehangatan yang menggetarkan. Saat aku menatap ke arah pintu, bayangan Budi muncul, berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat yang baru saja disiapkan oleh Dewi. "Ini untukmu, Bu Rini," katanya dengan suara lembut, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik ucapannya. Aku menerima cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar, merasakan hangatnya menyebar ke seluruh tubuh. Kami duduk bersebelahan, diam dalam kehangatan malam yang syahdu. Kata-kata sulit keluar, tetapi kehadirannya sudah cukup untuk membuatku merasa nyaman dan aman. "Rini," suara Budi akhirnya memecah keheningan. Aku tahu ini semua terasa aneh dan mungkin sulit untuk diterima. Tapi aku ingin kau tahu, aku juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu di antara kita yang tak bisa diabaikan begitu saja. Aku menatap matanya, menemukan kejujuran dan keraguan yang sama dalam sorotnya. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku, antara takut akan apa yang mungkin terjadi, dan keinginan untuk mengikuti arus perasaan itu tanpa ragu. "Kita harus berhati-hati," aku berkata pelan, tapi aku juga tak ingin menyesal karena menutup hati pada sesuatu yang mungkin membawa kebahagiaan. Budi mengangguk setuju, tangannya merangkul lembut tanganku. Di bawah sinar rembulan, kami berbagi janji tak terucap untuk menjaga rahasia ini, untuk menapaki jalan yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Malam itu menjadi saksi bisu dari awal sebuah hubungan yang penuh misteri dan gairah, sebuah kisah yang akan terus berkembang dengan liku dan kejutan. Aku tahu, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, kehangatan itu telah menyatukan kami dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, ketika langit desa mulai gelap dan udara sejuk menyelimuti, aku duduk termenung di beranda rumah kebun. Tangan masih menggenggam cangkir teh hangat yang perlahan mendingin, tetapi pikiranku melayang jauh, terperangkap dalam perasaan yang bercampur aduk. Semua yang terjadi di sauna tua itu terus berputar dalam benakku, sentuhan Budi yang kuat namun lembut, uap yang membungkus tubuh kami, dan tatapan matanya yang penuh arti. Aku merasa seperti terbangun dari tidur panjang yang membelenggu jiwa, menemukan kembali sisi diriku yang selama ini tertutup rapi oleh rutinitas dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang mengintip, takut pada apa yang mungkin terjadi jika perasaan ini terus tumbuh dan menguasai kami. Namun, meskipun takut, aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa kehangatan itu membakar sesuatu yang lama terkubur dalam diri. Aku ingin tahu, ingin merasakan lebih jauh, ingin membiarkan diri ini hidup kembali dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Budi berdiri di dekat pintu, matanya menatapku dengan perasaan yang sulit diuraikan. Ada kehangatan, kekhawatiran, dan semacam harapan yang tersembunyi dalam sorot matanya. Aku tahu dia juga merasakan hal yang sama, ketidakpastian dan keinginan yang bertempur dalam dirinya. Dia melangkah mendekat perlahan, duduk di sebelahku, dan menggenggam tanganku dengan lembut. "Rini," katanya, suaranya pelan namun tegas, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku ingin kita jujur pada diri sendiri dan saling mendukung." Aku mengangguk pelan, merasakan kenyamanan yang luar biasa dari sentuhan itu. Aku juga ingin begitu,
Budi. Kita harus melangkah perlahan, tapi aku siap menjalani apapun bersama kamu. Kita duduk berdua di bawah langit malam yang penuh bintang, membiarkan keheningan dan kehangatan menyelimuti tanpa kata-kata berlebihan. Momen itu terasa seperti awal dari sebuah perjalanan baru, penuh dengan misteri dan janji yang belum terucapkan. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang mengikat kami dalam benang tak terlihat yang kuat dan rapuh sekaligus. Apapun yang terjadi nanti, aku siap menghadapi dengan keberanian dan hati yang terbuka. Namun, dalam diam, aku pun bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk membuka lembaran baru ini? Ataukah aku hanya terbuai oleh kehangatan sesaat yang akan segera pudar? Jawaban itu masih tersembunyi di balik kabut malam, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Udara pagi yang sejuk menyambutku saat aku membuka pintu rumah kebun menuju teras. Embun masih menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau riang, seolah tak tahu apa yang baru saja terjadi semalam di dalam sauna tua itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang masih berputar-putar antara harapan dan kekhawatiran. Sinar matahari mulai menyusup lewat celah-celah daun, menerangi wajahku yang masih basah oleh keringat dan uap sauna. Aku mengenakan sarung batik lama yang terasa nyaman dan familiar, namun hatiku terasa asing, penuh dengan perasaan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dewi, anak perempuanku, keluar dari rumah dengan membawa beberapa keranjang berisi sayuran dari kebun kecil di belakang rumah. Dia tersenyum padaku, tapi aku menangkap ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Mungkin dia merasakan perubahan yang terjadi antara aku dan Budi, atau mungkin itu hanya perasaanku sendiri yang terlalu berlebihan. Bu, kamu kelihatan berbeda hari ini, katanya sambil mengangkat alis, lebih cerah, tapi juga seperti ada beban yang kau sembunyikan. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai mengintip. Ah, mungkin hanya udara segar pagi ini, Dewi. Lagi pula, aku baru saja memperbaiki sauna tua itu bersama Budi. Dia mengangguk, tapi matanya tetap mencuri-curi pandang ke arah Budi yang sedang sibuk memperbaiki atap rumah. Ada tanya yang belum diucapkan di sana, dan aku tahu suatu saat nanti, pertanyaan itu akan datang. Aku kembali ke dalam rumah, menyibukkan diri dengan menyiapkan sarapan, mencoba menepis bayangan malam sebelumnya. Namun, setiap kali aku menutup mata sejenak, ingatan tentang sentuhan dan tatapan Budi kembali menghantui. Perasaan itu seperti api yang perlahan membakar, tidak bisa dipadamkan begitu saja. Saat Budi masuk ke dapur, kami bertukar senyum singkat yang penuh arti. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, semua sudah tersampaikan lewat tatapan dan kehangatan yang mengalir di antara kami. Hari itu, aku tahu, adalah awal dari sebuah bab baru dalam hidupku. Bab yang penuh dengan pertanyaan, keinginan, dan tantangan yang belum bisa aku bayangkan sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang monoton dan kosong seperti sebelumnya. Dalam hatiku, aku menyimpan rahasia itu, rahasia tentang kehangatan yang kami bagi, tentang perasaan yang mulai tumbuh, dan tentang masa depan yang penuh misteri yang menanti untuk dijalani bersama. Siang itu, saat sinar matahari menembus jendela dapur, aku duduk di meja kayu tua sambil menatap piring kosong di depanku. Suara langkah Budi yang ringan terdengar dari luar, membawa aroma tanah basah dan daun segar dari kebun. Dia masuk membawa sekeranjang buah-buahan, wajahnya basah oleh keringat dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Aku mengenakan blus sederhana berwarna krem dan rok batik yang biasa kupakai saat bekerja di rumah. Rambutku yang mulai memutih kusanggul rapi, namun ada kilau baru di mataku yang sulit kusembunyikan. Budi melangkah mendekat, meletakkan keranjang itu di meja, lalu duduk di seberangku dengan santai. Kamu kelihatan berbeda, Bu Rini, katanya sambil menyuapkan sepotong mangga ke mulutnya. Ada sesuatu yang membuatmu lebih hidup. Aku tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pandangan. Mungkin karena udara segar desa ini, atau mungkin karena sauna tua itu yang akhirnya kami perbaiki bersama.
jawabku dengan nada ringan. Budi tertawa pelan, matanya menatapku dengan penuh arti. Aku senang bisa membantu. Tapi aku juga senang karena ada kesempatan seperti ini, untuk lebih dekat denganmu. Perkataan itu membuat dadaku berdebar. Aku menunduk sebentar, merasakan hangat yang menyebar dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, seperti benih yang mulai mencari tempat tumbuh subur. Budi, aku mulai dengan suara pelan. Aku tahu ini semua terasa aneh dan mungkin sulit diterima, tapi aku juga tidak ingin menutup hati pada perasaan yang muncul. Dia mengangguk memahami, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Aku juga merasakan hal yang sama, Bu Rini. Kita harus melangkah perlahan, tapi aku siap menjalani apapun bersama kamu. Sejenak kami diam, membiarkan kehangatan itu mengisi ruang di antara kami. Di luar, suara alam desa terus mengalir, mengiringi awal sebuah hubungan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi di usia ini. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Dengan segala ketidakpastian dan harapan, aku siap menapaki jalan yang penuh misteri ini, bersama pria yang selama ini hanya kusebut menantu, tapi kini mulai menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar itu.